Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pagi hari ini tanggal 29 ya, Oktober 2022 ya sahabat. Setelah kemarin tanggal 28 Oktober, tepatnya di hari Sumpah Pemuda. Apa yang bisa kita ambil dari hikmah Sumpah Pemuda? Tentu kita sebagai penerus bangsa, pemuda-pemuda bangsa harus punya tekad, harus punya semangat dalam menyongsong masa depan yang semakin berat katanya. Ya, berat itu relatif ya. Di luar sana mungkin banyak yang berbicara tentang masalah-masalah yang ya kalau kita sebagai orang awam, sebagai katakan orang kampung, bahasa-bahasa seperti itu mungkin nggak terlalu berefek ya. Ada yang bilang tahun depan itu resesi atau apalah istilah-istilah itu ya. Tetapi bagi orang yang optimis, hal-hal semacam itu ya mungkin hanya sekedar informasi, bukan sesuatu hal yang harus kita takuti ya. Sahabat, pagi hari ini saya ingin terus membagikan sebuah pengalaman tentunya yang tak lain tak bukan berkaitan dengan alpukat ya sahabat ya. Bermodal pisau dapur, alpukat pendek berbuah lebat. Kok bisa Pak? Ya bisa saja. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit ya? Kalau hanya bermodalkan pisau dapur, kenapa harus kita cari ke toko-toko yang mahal-mahal? Kan begitu, iya toh? Jadi sahabat, berkebun alpukat itu bagi saya pribadi bukanlah sesuatu hal yang berat, bukanlah sesuatu hal yang sulit ya sahabat ya. Yang penting ada kemauan, di situ pasti ada jalan ya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Lah itu bener, kata-kata seperti itu tuh bener semua ya. Kenapa saya katakan harus bermodalkan pisau dapur, alpukat bisa pendek berbuah lebat? Iya. Jadi sahabat, pengalaman saya ini ya, saya hanya berbicara pengalaman, bukan berbicara masalah teori ya, yang terlalu berbelit-belit teori itu ya. Alpukat itu pengalaman saya sahabat, semakin tinggi semakin besar itu pasti ya berefek kepada masalah produktivitasnya. Untuk itu ya, saya selalu mengkondisikan tanaman alpukat itu ketinggian maksimalnya di angka 3,5 sampai 4 meter saja ya. Pak, kalau markusnya ini kan kelihatan tinggi sekali Pak. Iya, ini sejarahnya sahabat, sudah mau saya potongi di sebelah sini, ini sudah mau mulai ya saya potongi itu. Ini kan ada bekas potongan ini sahabat. Udah, ketika saat saya mulai potong itu di atas-atasnya ini pada bunga-bunga, makanya saya cancel dulu, saya tunda. Ini nanti setelah panen ya, ini nanti akan saya pangkas lagi ke tahapan pendek, atau saya rencanakan lurus dengan ini ya, waterfall ini ya, yang dari atas itu. Nanti dari sini itu saya lurus ke samping sini ya. Kenapa begitu sahabat? Pengalaman saya sekali lagi, alpukat itu kalau pendek tentu dalam hal perawatannya, dalam hal penyampaian nutrisi gizinya itu jauh lebih mudah ya. Jadi nutrisinya itu bisa merata betul ya ketika alpukat itu pendek ya. Dan yang terutama dan utama, alpukat itu kalau pendek perawatannya mudah. Kalau perawatannya mudah, maka ketika ada masalah-masalah yang terjadi, masalah pada tanaman alpukat kita akan segera bisa mengatasinya. Kalau segera bisa mengatasi, tentu
hal yang sangat tidak diinginkan oleh banyak orang. Tanaman itu akan sakit, tanaman itu kemudian akan mati. Tentu itu sangat tidak kita inginkan, ya. Maka sekali lagi tanaman alpukat pendek berbuah lebat itu menjadi prioritas ketika kita harus melakukan itu hanya dengan bermodalkan pisau dapur. Itu alternatif pertama ya sahabat, kita melakukan pemangkasan atas ya. Alternatif kedua bagaimana? Nah, ini saya tunjukkan sahabat. Kalau bisa dilihat batang dari pohon alpukat ini bisa saya gambarkan. Ini sebesar tiang telepon itu loh sahabat, telkom ya, sebesar ini sebesar itu tiangnya telkom itu yang biasa di tepi jalan yang warnanya hitam-hitam itu. Nah, tahun yang lalu ini memang saya pangkas habis ya, tetapi saya punya inisiatif untuk saya lakukan pengeratan di bawah ini ya. Nah, ini sahabat, pakai pisau dapur ini ya. Kenapa saya katakan dalam thumbnail itu modal pisau dapur pendek berbuah lebat ya. Ini saya kerat kisaran 3 cm ya sahabat ya, 3 apa 5 ini ya. Nah, nih saya kerat keliling, kemudian dari bawah keratan. Yang penting ya sahabat, pengeratan ini dilakukan ya saat bener-bener kondisi tanaman fix sehat ya. Dan pengeratan ini dilakukan tentu di atas sambungannya. Ini masih kelihatan ya sahabat. Nah, ini bedisol bedisol itu. Ini bekas sambungannya di sini nih. Nah, jadi lihat ini. Nah, makanya pengeratan itu tetap harus dilakukan di atas bekas sambungan atau kulasi atau sambung pucuk ya. Harus tetap di atasnya. Setelah kita lakukan pengeratan itu, maka akan tumbuh tunas yang baru. Nah, ini kan masih di atas sambungan ya sahabat ya, tunas yang ini loh. Kemudian dari tunas baru itu dia akan semakin pendek dan tentu bisa berbuah lebat. Ini buah yang pertama ya, buah pertama bagi cabang yang baru tadi, bekas keratan. Ini yang baru ya. Kita akan pengeratan, tujuannya kita ingin meremajakan kembali tanaman ini menjadi lebih pendek. Nah, ini keratannya ya. Ini tetap keratan ini di atas sambungan, pakai pisau dapur mengeratnya, dan keluar. Dan apa yang terjadi di bawah keratan ini akan keluar tunas-tunas yang baru. Tentu ini jenisnya tetap aligator ya. Nah, ketika sudah keluar tunas-tunas itu harus dari kecil itu kita tata ya. Ini mumpung masih muda, kita lakukan pemangkasan di sini. Nanti tujuannya biar cabangnya akan semakin banyak dari bawah ya. Maka ini proses yang sangat alamiah, proses yang sangat mudah, hanya bermodalkan pisau dapur. Alpukat itu akan menjadi pendek dan tentu harapannya berbuah lebat. Bukan sekedar harapan, ini sudah kita lakukan. Ini juga di bawah-bawah itu ada tunas-tunas yang baru dan di atasnya berbuah cukup lebat ya. Ini hanya segini aja loh sahabatnya. Ini tangan saya, tinggi saya itu hanya 160-an ya. Nah, ini bisa menggapai. Ini masih kecil, ini nanti kalau sudah membesar dia akan semakin turun ke sini. Biasanya di kisaran sinilah ya, dia akan turunnya itu ya sahabat ya. Oke, dan pastikan sebelum melakukan pengeratan itu sahabat semua harus memperhatikan kondisi daun-daunnya. Kondisi daun saat melakukan pengeratan itu dipastikan dalam kondisi yang tua, tidak ada yang muda-muda. Itu seperti ini lah sahabat ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini jangan dilakukan pengeratan. Itu nanti akan pohonnya akan sedikit sakit nanti ya. Tapi kalau kondisi daunnya sedang tua seperti ini maka akan aman-aman saja. Dan sekali lagi pastikan sebelum melakukan pengeratan juga
dilakukan tahap-tahapan pemupukan, terutama pupuk kandang. Kalau saya sahabat, tanaman di atas 3 tahun seperti ini, satu pohon sebesar ini saya kasih 5 karung kotoran kambing ya. Itu ideal kalau bagi saya. Oke, sekali lagi mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada pagi hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.